26 ayat 52. Matius pasal 26 ayat 52. Kita mau belajar supaya kita mengerti kenapa kita ada di dunia ini. Kenapa saudara ditebus, kenapa kita diselamatkan. Dapat? Dengar baik-baik, saya baca ya. Maka kata Yesus kepadanya. Siapa itu? Petrus. Ini Petrus habis potong telinga orang. Dia cabut pedangnya, dia putus telinga Malkus imam besar, pengawal kepala, pengawal imam besar. Telinga memang putus. Mike Tyson waktu gigit Holyfield cuma sedikit yang tergigit. Ini putus satu telinga. Kemudian Yesus bilang sama Petrus, dengar perkataan Tuhan. Masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya. Sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Kalau engkau sering menggunakan pedang, engkau akan mati dengan pedang. Jika engkau sering berkata buruk terhadap orang, maka engkau akan mati dengan perkataan buruk. Ketika engkau suka merendahkan orang, maka engkau akan mati oleh merendahkan orang yang menggunakan pedang. Dan pedang itu bukan untuk kebaikan. Dia motong orang dengan harapan Yesus, Anda punya banyak kelebihan, jangan sampai kelebihan itu merugikan orang. Katakan samping kiri kanan, jangan merugikan orang. Lukas pasal 2 ayat 30. Dapat? Lukas. Itu ulangan, Bu. Nih. Dapat semua? Lukas. Dengar baik-baik. Saya baca buat saudara. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Saudara tahu, kalimat ini diucapkan oleh Simeon di saat Yesus dibawa untuk diserahkan. Yesus masih kecil, sendiri. Pertanyaannya sederhana. Pedang apa yang bisa menembus jiwa? Pedang itu menembus daging. Dan ini diucapkan kepada Maria, ibu Yesus. Ibu muda yang baru melahirkan anak kecil. Tiba-tiba orang bilang, dan ada pedang. Nanti pedang itu akan menembus sampai ke jiwa. Wah, mungkin mulai dalam hati, wah, horor juga nih om ini ya. Om, jadi gitu om, saya baru punya anak satu. Masa saya mau ditembus oleh pedang? Simeon ini sedang berbicara tentang hal yang ada di depan. Itu pedang dia akan tembus sampai ke jiwa. Saudara ada baca tadi, Bu Arun punya ayat, dia bilang apa? Sebab firman Allah itu apa katanya? Hidup dan kuat.
firman Allah itu hidup, bukan cuma sekedar hidup dan kuat. Dan dia bilang apa? Kita tajam cuma di bawah. Saudara lihat pisau. Pisau kan cuma di bawah yang tajam, di atas tumpul. Jadi kita cuma pakai satu doang. Nah, kalau dia bermata dua, tajam di bawah, tajam di atas. Jadi dia kalau ke kiri bisa memotong, ke kanan dia bisa potong. Itu namanya bermata dua, tajam dua sebelah. Bukan dia mata dua pedangnya kayak jadi dia kiri dan kanan tajam. Nanti saya tunjukkan kepada saudara itu pedang bermata dua. Kalau orang Manado bilang peda sanger, peda sanger itu Renata. Di kampungmu itu orang kalau bilang peda sanger, tajam dua-duanya. Jadi kalau saudara pegang begini, saudara tarik, ini luka, ini luka. Jadi apa? Firman itu katanya lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Wah, di Cina ada pedang bermata dua. Di Manado ada pedang bermata dua. Di Amerika, di Los Angeles ada pedang bermata dua. Di Afrika Selatan ada pedang bermata dua. Tapi ini firman katanya lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Dia bilang apa di situ? Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh. Kita bicara ini jiwa dan roh. Saudara bisa bedakan antara jiwa dan roh. Apa ini? Jiwa apa? Between soul and spirit. Jiwa ini selalu melekat di daging. Roh ini melekat kepada Allah. Sudah bisa bedakan ya. Ketika manusia itu mati, Alkitab bilang begini, dari debu tanah kembali kepada tanah, roh kembali kepada si pemberi, kepada Allah. Pertanyaannya, terus kalau kita masuk neraka nggak ada roh? Dengan baik-baik. Di dalam jiwa itu, saudara bisa merasakan kesedihan ataupun kesenangan. Di dalam jiwa itu, saudara merasakan sakit dan saudara merasakan sedih. Jadi kalau saudara masuk neraka, jiwa saudara ikut dengan tubuh. Saya pikir-pikir kalau orang sudah gak ada jiwa di neraka, sia-sia, dia sudah tidak merasakan siksa. Saudara mau rasa bagaimana hilang jiwa? Suntik anestesi. Saudara pernah disuntik anestesi? Disuntik, saudara dipotong-potong, sudah tidak rasa. Makanya orang kalau mau operasi, dia mesti disuntik anestesi biar semua yang perasa dalam inderanya mati. Jadi dia sudah dibelah perutnya, dikeluarin bayinya, dijahit, dia santai-santai aja. Malah ada di YouTube ibu-ibu lagi dioperasi sesar, dia disuntik anestesi cuma lokal, cuma di perut. Separuh. Ini nih. Nah, jadi dia lagi dibelah perutnya, diambil bayinya, dia lagi nonton drama Korea. Itulah canggih. Dia sudah tidak merasakan apa-apa.
sudah tidak rasa marah, tidak ada rasa sakit, tidak ada sukacita. Suka dibilang apa? Robot, tinggal kita remote. Dia bisa misalkan jiwa roh terpisah. Sub-sub. Motor kami itu yang tripod, lampunya bermasalah. Lampunya itu lampu LED. Dia nyatu dengan reflektor. Jadi kalau mau diganti lampu, tidak boleh. Mesti ganti sama reflektornya. Kenapa? Kalau mau ganti cuma lampu, mesti dibobok reflektornya. Karena dia nyatu. Otomatis reflektornya rusak. Bayangkan hidup kita. Kadang dosa itu sudah melekat sampai sulit dipisahkan. Ada orang berbohong itu sama seperti telan ludah. Sudah menjadi gaya hidup yang susah dipisahkan. Kalau dipisahkan, dia rugi. Ada orang yang kerjanya cuma menghina dan merendahkan orang lain. Ini udah melekat. Kayaknya kalau dia tidak merendahkan orang, ada yang kurang dalam hidup. Ada di sini. Yang melakukan itu, tolong angkat. Nggak ada. Nggak ada yang ngaco. Tapi firman Tuhan, Ibrani bilang, dia bisa pisahkan dengan lipat. Kita baca ayat Efesus 6 ayat 17. Efesus 6 ayat 17, dia bilang begini. Dapat ya? Dan terimalah apa katanya? Ketopong keselamatan dan pedang roh. Pedang roh yaitu Firman Allah. Nah, jadi pedang roh yang tadi Unggono bilang, ketika Simeon bilang sama Maria, dan suatu pedang akan menembus jiwamu. Nah, pertanyaan saya, pedang seperti apa itu? Jago sekali itu pedang. Kalau ketika ditusukkan, ada jiwa. Kalau ditusukkan kena jantung, banyak. Ditusukkan kena usus, banyak. Ditusukkan ke sini banyak. Tapi tidak kena jiwa. Kenapa? Jiwa itu tidak kelihatan. Dia bilang begini, dari sekian banyak senjata yang perlu saya dan saudara miliki, salah satunya adalah pedang roh. Saudara kalau baca cerita tentang peperangan rohani ini, dari sekian banyak perlengkapan perang, cuma satu senjata untuk menyerang, namanya pedang. Di luar itu, senjata untuk bertahan, perisai iman, ketopong keselamatan, ikat pinggang keadilan, kasut kerelaan. Satu-satunya yang untuk menyerang cuma pedang. Dan pedang itu jelas Alkitab tulis namanya pedang roh. Artinya tidak kelihatan. Saya berpikir kalau misalnya Bu Emi jalan kemana-mana dan dia bawa pedang, tapi pedang itu tidak kelihatan, bisa motong sumsum dan tulang terpisah, masuk detektor logam tidak berbunyi.
Saudara membawa